Selamat siang, saya perwakilan dari kelompok 2 atas nama Sartika Rikuana Nababan akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya. Fasilitator Bernardus Manik, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Kekuatan konteks sosio-kultural di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, olah cipta, rasa, karsa, raga. Yang kedua, pendidikan adalah hal yang menyenangkan. Yang ketiga, sistem among. Yang keempat, Ingarso sung tulodo imadia mangun karso tuturi handayani. Yang kelima, trisentra pendidikan. Yang keenam, anak tumbuh sesuai dengan kodratnya, guru hanya menuntun. Jika kecerdasan budi yang dimiliki orang tersebut baik, maka ia akan selalu dapat mengalahkan nafsu dan tabiat-tabiatnya yang asli dan biologis. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah saya. Yang pertama, dengan cara berdoa sebelum dan sesudah selesai pembelajaran. Yang kedua, mengakomodir permainan tradisional dimainkan bersama seluruh warga sekolah. Yang ketiga, lagu daerah dan lagu nasional dimasukkan dalam jadwal pembelajaran setiap hari di jam literasi. Yang keempat, gotong royong melaksanakan piket atau program kebersihan di kelas atau di sekolah. Yang kelima, mengunjungi museum yang ada di sekitar. Yang keenam, melaksanakan P5 dalam pembelajaran secara efektif dalam membantu murid menstimulus nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dimiliki oleh murid. Yang ketujuh, bertegur sapa saat bertemu teman-teman di sekolah. Yang kedelapan, kerja kelompok dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. 9. Menjenguk teman yang sakit dan berduka. 10. Saling menghargai dan menghormati atau tidak bully. 11. Guru melaksanakan ronda malam saat dibutuhkan di sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal. 12. Kerjasama dan kolaborasi dengan orang tua dan pihak luar dalam mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan. 13. Guru mempersiapkan diri dengan antusias dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 14. Guru menyambut murid di pagar sekolah setiap pagi. 15. Lomba nyanyi bahasa daerah. 16. Keterampilan membuat rok rumbai dari kulit kayu. 17. Keterampilan mendaur ulang ampas pinang menjadi kiasan bunga. 18. Tarian tradisional seperti yospan, sajojo, dan lain-lain. 19. Keterampilan membuat topi. 20. Keterampilan membuat hiloi. 21. Budaya makan sumbang. 1. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah saya yang dapat diterapkan. Pakaian adat yang ada di Papua banyak ragamnya. Salah satunya adalah rok rumbai, yang seringkali kita dengar karena banyaknya pemberitaan di acara-acara televisi dan berita. Selain rok rumbai,
ada beberapa jenis pakaian adat Papua lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui, pakaian adat Papua belum terpengaruh oleh budaya luar, sehingga masih sangat original dan genuine, benar-benar masih asli. Pakaian adat Papua mengisyaratkan bahwa penduduknya hidup berdampingan dengan alam sekitar. Keunikan pakaian adat Papua tersebut menjadikan pakaian adat mereka dikenal di Indonesia dan dunia internasional. Rok rumbai merupakan bawahan yang menutupi bagian tubuh bawah wanita Papua. Biasanya rok rumbai digunakan secara berpasangan dan terbuat dari kulit pohon yang tidak sembarangan dan dapat dikenakan sehari-hari. Dalam pembuatan rok rumbai ini, kulit pohon yang dipilih harus berwarna coklat supaya hasilnya terlihat sempurna, bagus, dan menarik. Meski pada umumnya rok rumbai digunakan oleh wanita, namun beberapa pria di Papua juga mengenakan rok berumbai-rumbai ini pada saat diadakan acara adat. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Rok rumbai sangat perlu dipelajari oleh peserta didik cara pembuatannya, agar kelak mereka mampu meneruskan budaya pakaian adat tersebut. Tantangannya yang pertama, yaitu peserta didik sulit menemukan kulit kayu untuk membuat rok rumbai, karena pohon kombou jarang ditemukan. Kombou adalah bahasa Sentani yang artinya kulit kayu. Kombou inilah yang mereka gunakan untuk membuat pakaian adat. Kedua, yaitu peserta didik kewalahan dalam proses pengerjaannya karena menghabiskan waktu kurang lebih 1 bulan. Ketika ada tantangan, maka ada pula solusinya. Yang pertama, pihak sekolah dan peserta didik melakukan penanaman pohon kombou dengan melibatkan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, peserta didik membeli kulit kayu mentah yang dijual sehingga tinggal proses pembuatan rumbainya saja. Contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Seiring perkembangan zaman, saya sebagai pendidik mengarahkan peserta didik mulai membuat rok rumbai ini dengan menggunakan tali rafia yang diubah menjadi serabut. Dengan begitu, rok rumbai yang tadinya hanya berwarna coklat pun bisa diganti menjadi warna-warni atau sesuai dengan tema. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.